Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 305. Kenshin dekat sekali dengan Rena. Saat itu Rena duduk di kursinya. Kenshin berdiri di sampingnya, lalu ia memasukkan flash disknya ke komputer yang ada di meja. Lalu nampak keyboard di depan Rena. Segera ditekan Kenshin. Si Rena pun memperhatikan, sambil melihat ke layar. Jadinya mereka seperti saling belajar dan saling mengajari. Kenshin bahkan sesekali ia merundukkan wajahnya untuk melihat layar komputer, dan alhasil di antara mereka jaraknya makin berdekatan saja. Bahkan Rena pun merasa tak pernah sedekat ini dengan seorang pria, dan hanya kali ini ia pernah mengalami. Sementara itu, Kenshin tak menyadari akan kedekatan tersebut karena terbawa sibuknya melihat program baru yang sedang diinstalnya. Rena pun melihat layar sembari melirik Kenshin yang di dekatnya ini. Kemudian Rena bicara. Ia bertanya tentang fungsi-fungsinya yang ada di gambarnya. Kenshin menjawab. Ia menjelaskan sambil menunjukkan langsung dengan menekan keyboard itu. Si Rena pun terbawa. Ia ikut menekan pula tanda keyboardnya, hingga bertemulah tangan mereka, jadi saling bersentuhan. Kenshin lalu bilang, maaf Mbak, saya nggak sengaja. Melihat hal itu, si Rena pun tersenyum. Kemudian ia bilang, nggak apa kok Mas Kenshin. Biasa aja, emang nggak pernah pegangan ya sama seorang cewek. Kenshin pun tersenyum saja. Si Rena merasa senang. Ia kini malah berani bertanya-tanya, mengulang-ulang. Meskipun sudah paham maksudnya, Kenshin menjawabnya pertanyaan itu satu persatu. Si Rena pun lalu bilang, oh ya maafin aku ya. Jadi sering bertanya nih, soalnya kan banyak sekali yang harus dipelajari. Di waktu yang demikian, Pak Andi pun datang. Beliau bersama Iwan telah masuk kantor. Pak Andi melihat Kenshin yang berdiri di samping wanita. Beliau berbisik di hati, bertanya tentang Kenshin. Kenapa bisa sedekat itu dengan atasan di sini? Padahal kerjanya cleaning service. Iwan pun demikian, sampai ia bicara sendiri. Waduh Kenshin, untung nggak ada Kaori di sini. Kalau Kaori melihat ini, bisa-bisa jadi gawat nih. Pak Andi dan Iwan belum mengetahui kalau Kenshin lagi menunggu jalannya program komputer. Mereka pun duduk di kursi. Sedang saat itu, pintu kantornya Rena terbuka. Sementara keadaan di luar sendiri, terlihat security saat ini sedang nampak menyambut tamu. Rupanya Yudis dan temannya yang datang bersama-sama sudah tiba di sini. Kira-kira saat itu ada 3 mobil yang masuk ke halaman parkiran. Di situ pula ada Shirley dan cowoknya serta teman-teman lainnya. Mereka pun melihat mobilnya Rena yang terparkir di halaman utama, dan kemudian oleh security, masing-masing orang dipersilahkan untuk masuk. Berjalanlah Yudis dan temannya yang bernama Renaldi, serta Dewi dan Shirley, dan juga lainnya. Mereka masuk ke dalam, segera saja menuju ke kantornya Rena, yang saat ini ada Kenshin di dalamnya. Dan waktu itu, instalasi telah selesai. Si Rena mematikan komputernya. Kenshin kemudian berpamitan akan kembali kerja, sembari ia bilang, ya seperti itu ya Mbak Rena cara mengisi lembarannya, dan nanti ada penjelasan tentang produksi dari luar negeri. Mungkin entar dilanjutin meeting oleh orang yang lain. Aku di sini cuman itu aja, menyeting instalasi program yang bisa dipakai satu perusahaan. Mbak Rena tadi udah mengerti ya? Si Rena pun menjawab, iya, aku udah paham Mas Kenshin. Makasih ya udah ngajarin caranya. Kenshin lalu berkata, kalau gitu aku balik ya. Si Rena yang berdiri di dekatnya, ia pun bilang, kok buru aja sih, makan dulu ya, bersama Mas Iwan dan Pak Andi. Di kantin udah disiapin jamuan. Ayo mampir dulu ya. Rena melihat Kenshin, dan bersamaan itu, rombongan Yudis datang. Mereka tiba di pintu, kemudian melihat Rena yang berdiri bersama pria berseragam cleaning service. Yudis pun kaget dibuatnya, tak percaya apa yang dilihatnya. Ia pun cemburu. Yudis pun marah. Ia pun berjalan menghampiri Kenshin, kemudian berkata dengan nada yang keras, "Hei lu cleaning service, ngap tempatmu bukan ini tahu. Sana lu keluar, bawa alat sapu ini, bersih-bersih jalanan."
Nggak pantas lu bicara sama Rena. Tak hanya cercaan itu, Yudis pun dengan tangannya mendorong dadanya Kenshin, seakan mengajaknya berkelahi. Iwan pun langsung menghampiri temannya. Iwan bicara, lu ngapain lu? Namun Kenshin memberi tanda agar Iwan tak ikut campur, tak membantu dirinya. Meskipun didorong Yudis, Kenshin hanya tersenyum, karena dirinya tak ingin ramai di sini. Dan Rena pun langsung bilang, dengan mengucap kalimat yang memakai bahasa Inggris. Si Rena itu bicara ke Yudis. Hey Luyut, you stop talking about that. Are you have not same in here? In my place. You don't angry. This is my guest. I invite him. If you not stop talking, you out from here. Yang artinya, hey Yud, ngapain kamu ini? Lu datang langsung marah. Jangan norak gitu kamu. Ini tamu gua. Gue yang undang. Lu kok berani-beraninya marah di tempat gua? Kalau kamu nggak berhenti bicara, baiknya kamu keluar dari sini. Si Rena terlihat marah. Yudis lalu menjawab, tamu apanya orang ini? Kan kamu tahu sendiri, dia ini cleaning service. Ngapain lu bergaul sama orang semacam ini? Bikin malu saja kamu. Yudis yang emosi, masih saja merendahkan Kenshin. Meskipun ia tahu siapa Kenshin sebenarnya, namun gelap mata dan hatinya tak memperdulikan itu lagi, karena dirinya yang sedang dikuasai amarah. Si Rena pun menjawabnya, emangnya bikin malu siapa Yud? Lu kok bilang gitu? Gue nggak merasa kali, lu aja yang terganggu. Si Rena jadi marah. Yudis pun menjawab, lu itu kan Rena, sudah jadi tunangan gua, ngapain bicara sama orang lain? Yang kerja rendahan ini, nggak punya malu pula. Rena menyahut, emangnya siapa Yud? Yang lu maksud tunangan itu? Kamu bisa aja bicaranya, mengarang-ngarang sendiri, asal lu tahu. Mas Kenshin ini siapa? Rena mau menjelaskan ke Yudis. Menjelaskan sekali lagi, agar bisa didengar semua orang. Namun saat Rena akan bicara, Kenshin malah berkata, sudah mbak, saya keluar aja, mau pamit undur diri, nggak enak malah mengganggu waktunya. Maaf ya mbak Rena. Kenshin, karena tak ingin berkelahi, membuat keributan di sini, karena masalah wanita, Kenshin pun memilih keluar saja. Ia bersama Iwan dan Pak Andi berjalan meninggalkan tempat kantor itu. Si Rena pun memanggilnya, namun Kenshin tetap meneruskan langkahnya. Rena pun hendak mengikuti, akan berjalan keluar, mengantarkan Kenshin. Namun dirinya segera dihentikan oleh Yudis dan juga temannya. Dan saat Kenshin melewati pintu, Shirley pun melihatnya. Dalam benaknya berkata, inilah cowok yang kemarin yang pernah menolongnya. Shirley hendak menyapa Kenshin, bahkan ia pun berniat mengembalikan uangnya Kenshin. Namun karena saat ini, di sampingnya ini, ada cowoknya sendiri, dan Yudis yang lagi marah. Shirley pun mengurungkan niatnya, ia tak jadi menyapa Kenshin. Hingga berlalulah kesempatan. Ia pun merasa bersalah, tak menyapa orang yang pernah lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.